Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi fakullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, ya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitu juga dengan seorang suami. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang istri juga adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitu juga dengan seorang pembantu. Nah, seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Lanjut, kata beliau, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita bahas satu-satu ya. Setiap kita memang pemimpin ya. Siapapun itu pasti dia itu pemimpin. Baik itu cakupannya luas, mau dari yang terluas begitu maupun yang terkecil. Nah, yang terluas dimasukkan di sini adalah penguasa. Presiden, ya, presidennya yang paling luas ini cakupannya. Lalu kemudian ada yang namanya gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Nah, itu mereka adalah semua pemimpin, ya. Para penguasa, mereka adalah pemimpin dan cakupan mereka jauh lebih luas. Nah, mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Maka oleh karena itu, para pemimpin, Masya Allah, di samping terkadang ya kalau tidak memenuhi hak-hak daripada masyarakatnya, maka dosanya akan sangat besar. Kalau dia penuhi hak-hak masyarakatnya, maka pahalanya akan lebih besar juga. Nah, jadi hati-hatilah karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan sebuah jarum yang hilang pun itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seorang suami adalah pemimpin, maka suami akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita pimpin keluarga kita. Nah, jadi benahi dulu keluarga kita sebelum kita memimpin orang lain. Ajarkan kepada istri kita tentang agama, ajarkan kepada istri kita syariat-syariat mana yang diperbolehkan, ya. Lalu kemudian larangan-larangan yang mana, kita harus jelaskan semua kepada istri-istri kita, keluarga kita. Begitu juga dengan anak, kita ajarkan anak-anak kita, ya, ini yang haram, ini yang halal, ini yang wajib, ya, ini yang mubah, ini yang makruh. Nah, kita ajarkan kepada mereka. Nah, terutama ya sangat disayangkan sekali, ternyata tidak sedikit orang tua yang tidak mengajarkan anaknya bagaimana tata cara sholat. Tidak mengajarkan kepada anaknya bagaimana menghafal surat Al-Fatihah. Nah, ini kepada kita ya, bagi orang tua, terutama kepada suami. Ajarkan kepada anak kita tentang Al-Fatihah. Tapi kalau anak sudah bisa Al-Fatihah, sudah hafal, maka ketika dia sholat, kita akan mendapatkan pahalanya terus menerus. Kenapa? Yang pertama kali mengajarkan anak Al-Fatihah itu adalah kita. Hafalin dulu ya, kita ajarkan mereka. Yang penting hafal dulu. Masalah bacaan, kumaha engke. Ya, yang penting mereka hafal dulu. Dari kita mereka hafal, bukan dari orang lain. Maka sebelum kita serahkan anak-anak kita, daftarkan anak-anak kita ke TPQ, ya, ke masjid-masjid untuk mengaji,
kita terlebih dahulu ajarkan anak-anak kita surat Al-Fatihah. Lalu kemudian surat-surat yang lainnya. Ajarkan anak-anak kita sholat. Ajarkan anak-anak kita bagaimana bacaan-bacaan sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para istri. Istri juga merupakan pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kalau suami menitipkan sesuatu hal, maka harus dijaga dengan baik. Contoh ini contoh ya. Kalau suami tidak suka kepada seseorang yang dimana si fulan ini suami tidak suka kepadanya dan suami minta kepada istri untuk tidak membukakan pintu kepada si fulan, maka kewajiban istri adalah memenuhi ya apa yang diperintahkan oleh suami. Nah, itulah dia ya. Istri juga akan diminta pertanggungjawabannya, bagaimana dia merawat anak-anaknya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya dan yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu mari ya kepada istri yang pertama yang dilakukan adalah dia taat kepada suaminya. Lalu kemudian seorang pembantu juga sama, semua adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak akan luput nanti di akhirat ya. Pembantu ini misalkan dia tidak amanah, maka nanti dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ada yang hilang, misalkan aksesoris ini di rumah tuannya, ada yang hilang, maka itu akan diminta nanti di akhirat. Ya, akan diminta pertanggungjawabannya. Dan tidak akan ada yang tersembunyi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saya sering menjelaskannya bagi seorang hamba yang ketika dia di mana dia ditampakkan semua dosa-dosanya sejauh mata memandang itu, lalu kemudian dia khawatir bahwa dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Nah, ini sering sekali saya jelaskan ya. Nah, apa yang kita ambil dari sini, tidak ada yang luput ya dari catatan Allah. Siapapun itu ya, mau dari presiden, mau gubernur kah, bupati, wali kota, bahkan dari kepemerintahan yang paling bawah ke RT nih misal, sekian jiwa itu, apabila dalam ruang lingkupnya, dalam daerahnya tersebut tidak aman, orang-orang terganggu karena banyaknya orang-orang yang mabuk misalnya, atau mencuri, atau misalkan knalpotnya bising dan lain sebagainya. Nah, maka RT juga akan diminta pertanggungjawabannya tentang hal ini. Oleh karena itu, kita mulai dari yang terkecil dulu ya. Tidak usah demo jauh-jauh ya. Kita perbaiki dulu lah. RT apakah sudah benar ini ya? Masyarakat yang dipimpinnya apakah sudah aman, sudah tentram, lihat apakah hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain apakah baik apa tidak. Nah, ini adalah PR kita ya sebagai RT. Jangan RT-nya saja ya yang dia pimpin saja belum benar, daerahnya saja belum benar, terus demo-demo begitu, demo-demo ikut-ikutan ya. Padahal yang dipimpinnya saja ketika dia memimpin begitu belum benar. Banyak masyarakat yang tidak nyaman dan yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi kita mulai dari yang terkecil dulu. Tidak usah kritik-kritik presiden. Nggak usah kritik presidennya. Nggak usah kritik gubernur. Nggak usah kritik ini. Mulai dari yang terkecil. Tidak usah RT dulu lah. Mulai dari kita ya sebagai suami. Lalu kemudian sudah benar nih. Sudah baik tata terapi. Anak alhamdulillah bisa diatur. Istri alhamdulillah amanah. Suami alhamdulillah tanggung jawab. Maka mari kita lihat yang lain.